sampai hari ini kalau orang tanya berapa lo keluar modal ya? Modal gue pribadi itu 30 juta sih. Pribadi. Yang lainnya karena punya temen. Yes, balik lagi bareng gua Rafki Chandra, guys. Kita ngobrol-ngobrol asik lagi nih di salah satu konten gua yang namanya Ngobras Bakwan. Ngobrol asik bareng kawan. Itu singkatan Ngobras Bakwan tuh. Mungkin Sasha di sini biar tahu juga ya. Nah, ini ada salah satu temen gua, Shalimar Anwar Sani. Wait. Halo Sasha, dipanggilnya Sasha, guys. Hai Ki. Sehat ya, Sya? Hai Ki. Sehat dong. Alhamdulillah. Iya harus sehat dong ya. Jadi Bapak Bakwan sehat, Pak Bakwan. Bapak Bakwan alhamdulillah sampai hari ke berapa puluh ini di rumah aja sehat. Gue sama istri semua keluarga sehat, alhamdulillah. Tetap menjalani protokol-protokol dari pemerintah pastinya ya kan. Anyway, Good, terima kasih sudah mematuhi. oh iya ya, benar. Karena ada satu sentilan tuh di salah satu postingannya Sasha yang gue baca kemarin. Nah anyway guys, jadi gue mengundang Shalimar ini, aka Sasha. Gue sangat ini sih ingin mengajak ngobrol untuk memberikan sebuah hal inspiratif dan memberi inspirasi buat orang lain, buat orang banyak. Karena gue lihat Sasha ini adalah sosok yang bisa nih kita ajak ngobrol buat kita bagi ke halayak umum gitu. Nah, salah satu yang membuat gue tertarik banget sampai akhirnya ini terjadi karena semalam kita habis diskusi banyak melalui Instagram. Jadi gue ngeliat posting Instagram. Sasha, wah kayaknya asik nih kalau gue komen gitu, gue tanggapi, dan akhirnya berujung pada hari ini kita mengadakan talk show, kita ngajak ngobrol-ngobrol nih. Ngobras Bakwan, gitu. Nah anyway, gue agak tertarik dengan salah satu karya atau produktivitas lo di satu tahun ke belakang yang gue lihat ternyata seorang Sasha atau Shalimar nih aktif banget di pergerakan sebuah partai, ya dan akhirnya gue lihat terjun langsung menjadi sebuah calon legislatif, seorang calon legislatif. Gue bilang, wih gila keren banget nih Sasha, karena memang honestly ya, jadi teman-teman gue yang gue lihat di sosial media ternyata ada beberapa nih yang join juga, masih muda, mau terlibat gitu kan, dan gue amazed ada yang masuk partai yang baru terbuat ya kan, yang diakomodir oleh wanita mantan orang media, kita nggak usah sebut ya. Terus orang ikut di dalam sebuah ikut berkontribusi untuk membangun bangsa pastinya ya, karena tujuannya pasti nasionalisme yang dibangun adalah menjunjung tinggi dan membangun bangsa itu ya. Dan gue lihat ini salah satu partai besar sekali ya kan, yang gue lihat lagi ini banget, lagi tune in banget nih di Indonesia, yang agak-agak ada warna merahnya kayak gini ya kan. Nah, itu gimana sih Syah? Gue mau tahu banget cerita lo. Jadi kok bisa gitu? Seorang Sasha yang gue kenal akhirnya, gila, gue aja shock gitu. Si Sasha terjun juga ternyata nih, gila. Dan gue amazed gitu. Boleh nggak sedikit di sharingin ke kita semua Syah? Jadi gue tuh sekitar 6 tahun lalu, tuh masuk ke salah satu komunitas di Jakarta
namanya KBM, itu boleh dicari. Ini komunitas Benteng Muda itu ya? bukan sayap partai. Ya, komunitas Banteng Muda. Jadi KBM, komunitas Banteng Muda ini. Karena gue tahu ini, gue ngeliat si Bimo. Oh, Bimo, baik. Iya, kita kan satu alumni ternyata banyak juga ya pendukung. Ih, luar biasa. Ya, karena Bimo juga bokapnya, lo tau kan? Semua akan merah pada waktunya. Bisa. Well, 5-6 tahun lalu gue bergabung di KBM ini, lalu gue mikir gini, ini kan kalau si KBM ini kan fokusnya ke anak muda yang bergerak di sosial, kreativitas, jadi bukan politik yang berat-berat gitu. Jadi ini cuma perkenalan apa itu bersosial, apa itu berpolitik dan sebagainya. Gitu. Arahnya memang ke politik praktis, tapi ini benar-benar lo hangout tapi lo keren karena lo berbagi. Lo keren karena lo berkreativitas tuh terus luas gitu. Kreativitasnya diakomodir dengan baik. Nah, akhirnya memang betul pasti berafiliasi dengan PDI Perjuangan lah ya gitu. Tapi kita yang ada di dalam KBM saat itu nggak diwajibkan sama sekali untuk lo harus masuk ke partai merah misalnya. Jadi nggak ada kayak gitu. Karena memang terbukti bahwa banyak teman-teman KBM juga yang menyebar kemana-mana gitu. Karena ini benar-benar komunitas aja gitu. Tanpa ada pemaksaan atau kewajiban untuk lo dari sini masuknya ke merah misalnya. Tapi enggak, karena banyak teman-teman KBM juga yang hijau, biru, kuning. Seperti tadi lo bilang, ya ujungnya Indonesia. Kan? Dan bagaimana kita yang muda ini berkontribusi. Memang banyak yang kaget di kurang lebih 3 tahun lalu, gue terjun nih ke yang politik benerannya. Gitu. Jadi teman-teman gue, anjir masuk partai coy, ngapain ya gitu. Banyak banget yang bukan kontra, tapi justru nanya, kenapa lo memutuskan untuk masuk partai. Sedangkan kita tahu di kurang lebih 5 tahun terakhir itu ada ketidakpercayaan anak-anak muda seumur kita terhadap pergerakan negara dan segala macam gitu ya. Gitu. Nah, cuman gue pikir gini, lo mau ngerubah sistemnya ya lo masuk di sistemnya, sesederhana itu. Dan gue mau tahu ngapain sih orang-orang yang orang-orang berpartai itu ngapain? Sesederhana itu, gitu. Cuman gue boleh dibilang termasuk kader partai yang agak unik. Gitu. Uniknya kenapa? Karena gue nggak ada sama sekali kalau orang bilang niatan goal berkuasa tuh gue nggak ada gitu. Oh iya? Kalau jadi pada saat orang tuh kan untuk masuk ke jadi caleg aja itu kan udah dipertimbangkan beberapa tahun sebelumnya pasti itu udah kayak gue niat nih 2019 gue maju gitu ya kan, udah nyari investor segala macam lah, modal apa gue enggak kepikiran ke situ sama sekali, nggak kepikiran. Gue hanya bergerak bersama partai, gue hanya menyalurkan niat gue dan passion gue di politik melalui partai ini gitu. Dengan berkegiatan, terus dengan kampanye dan lain-lain gitu, mengkampanye kebaikan seperti di partai gue ini. Tapi lalu beberapa temen kayak, lo nggak mau nyoba ambil formulir? Terus gue, kita tahu Ki, nyalek itu nggak murah, kampanye itu nggak murah.
apapun partai lo nggak murah aja, udah rahasia umum. Dan untuk maju tuh lo harus punya modal. Sedangkan gue nggak ada modal sama sekali. Akhirnya singkat cerita gue memutuskan untuk ya udah deh coba. Gue coba melewati semua prosesnya. Alhamdulillah gue masuk dan masuk ke DCT, daftar calon tetap dari KPU juga. Akhirnya saat itu gue masuk di Jakarta Selatan, Jaksel. Oh gitu. Gue masuk di Jaksel nomor 9. Waktu itu gue Iya. 9. Dan gue bergerak berkampanye karena gue punya teman. Sampai hari ini, kalau orang tanya, berapa lo keluar modal? Ya? Modal gue pribadi, itu 30 juta. Pribadi. Yang lainnya karena punya teman. Punya teman terus bukan artinya gue minta teman gitu. Enggak, tapi kayak, mereka lo maju ya? Betul, kayak gue punya percetakan, gue bantu lo 100 tanduk ya, itu lumayan banget sih. Kayak gue punya ini nih, gue bantu lo ini ya, dan itu membuat gue turun ke masyarakat, gue ketemu orang, gue lihat Jaksel bukan cuman senoparti doang. Lo kenal banget tuh belakang-belakangnya. Lo kenal banget tuh yang kita lewatin cuman lewat aja. Saat gue berjalan pakai kaki gue nih, gue jadi tahu gila di belakang ini tempat ada daerah kumuh juga. Jangan ngomong orang Jaksel gitu. Tapi itu pengalaman yang seru, itu pelajaran yang berharga. Gue goalnya bukan menang saat itu, gue goalnya belajar. Dan gue belajar dari kampanyenya, dari sistem pemilunya, dengan segala plus minusnya, gitu. Belajar organisasi secara besarnya, belajar bersaing dengan teman lo sendiri. Ya dong, teman lo yang satu partai, teman lo yang beda partai. Apa yang beda partai juga. Jadi, betul gitu, dan kalau mau dibilang, wah anak gaul Jakarta nih, bukan masalah anak gaul Jakarta. Anak gaul Jakarta semuanya melek politik apa enggak? Enggak. Iya, benar. Mereka males-males aja gitu. Aduh, gue enggak deh, Syah. Gue enggak deh kampanye-kampanyean, gue enggak deh gitu. Tapi gue beruntungnya adalah pada akhirnya memang fenomena itu gue yakin lo juga memperhatikan fenomena walaupun ini sudah berlalu ya. Pemilihan presiden saat itu juga itu masif banget efeknya untuk anak muda dan lain-lain gitu. Anak muda dan lain-lain itu efeknya besar. Gitu. Benar-benar semua lapisan masyarakat gitu. Dan itu berpengaruh pada gue yang juga caleg. Gitu. Walaupun tidak menang, tapi pelajarannya seru banget. Jadi gue cuma bilang sama temen-temen gue, lo ayo masuk politik deh. Bisa kok, bisa. Partainya apa aja, walaupun gue secara pribadi, kalau di luar interview kayak gini, gue akan bilang warna merah, cuman anyway, masuk aja ke partai supaya lo tahu. Lo bisa tahu ada apa, dan kalau lo mau benerin, lo benerinnya dari dalam. Karena, nggak ada, ini gue bilang ke semua orang sih, nggak ada partai yang paling baik atau paling bersih, itu nggak ada. Tapi ada yang terbaik di antara yang tidak baik ini. Karena sempurna itu nggak ada. Oke. Nah, gitu. Jadi setidaknya berpolitiklah sedini mungkin. Gitu. Nggak harus masuk partai sih sebenarnya, bisa dengan sebenarnya sih lo bisa mempelajari ilmu politik juga sebenarnya bisa ya. Betul. Nah, kuliahnya kan itu anak-anak FISIP ya kan. Iya. Tapi mau lebih dalam atau lo mau bergerak dari dalam, ya lo masuk ke bendera-bendera itu, ya, ke warna-warna itu. Betul. Tapi lo ini sih ya, gue melihat lo ini sih keberanian lo untuk lo terjun itu udah salah satu yang perlu di-applause oleh
orang-orang di sekeliling lo, termasuk gua, karena gua tuh melek politik banget sih sebenarnya, mungkin nggak juga, cuma semenjak periode kemarin itu fighting-nya itu memang gerakan anak muda tuh banyak banget yang ini ya, yang dibangun gitu. Karena Betul. partai anak muda aja ada, ya kan? Betul. Yang katanya partai anak muda ada ya. Iya, maksudnya yang anyway, gue jangan salah, gue sama salah satu temen gue yang dia ternyata gue nggak tahu, dia tuh jadi orang daerah rumah gue sini juga, dia tuh ikutan juga kalau nggak salah legislatif bareng kayak lo gitu, dari timur, kan gue di timur. Apa namanya, gue disuruh jadi supportive dia gitu, supportingnya dia gitu, jadi ranting, apa sih bilangnya, ranting ya, apa sih? Oh, ranting ya, di DPC, PAC gitu-gitu ya, ranting-ranting ya, rantingnya ya. Untuk bisa terus. biasa di wilayah sini. Dari si bendera anak muda itu, tahu kan? Baik. Nah, gue gak ngerti kenapa temen gue itu melihat, lu bisa nih, lu kan inilah, lu bisa lah berpengaruh, katanya. Jadi lu bisa bantu kita, apalagi kayak, memang gue background kan marketing ya, jadi kata dia bilang, ya lu bisa lah, marketing lu pakai lah untuk, atau markom lu pakai, dia bilang. Betul. Tapi endapnya gue gak ngambil, gue bilang, aduh gue masih belum siap untuk mengemban tugas itu, untuk masuk ke dunia itu. Ya. Karena kalau gue udah kecemplung di situ, pasti gue bisa ini apa namanya, bisa minta jadi lebih untuk lebih dalam, atau ya udah sih cukup aja. Cuma gue waktu aja. Kayaknya nggak dulu, nanti aja gitu. Akhirnya gue nggak. Cuma gue mengikuti. Memang ada beberapa temen gue yang terjun sampai di dapil 1 untuk wilayah apa ya, untuk di DPR, DPRD gitu-gitu, DPRD tingkat 2, 1 gitu-gitu ada. Cuma ya udahlah, gue pikir itu kesempatan apa anak muda sekarang buat bersuara, ya aja, gue sih gitu. Tapi keren loh, Sa. Gue liat lo berpromosi kita karena mungkin gue sama Sasha ini lebih aktif di Instagram kalau gue ya ngelihatnya, up to date. Gue lihat di Instagram, jadi gue melihat dari Instagram lo, gila si Sasha posting dengan nomornya dan pakaiannya, dan fotonya foto caleg-caleg banget lah ya. Foto template nggak sih? Tapi keren sih, gue ngeliatnya gila. Banyak anak muda yang terjun, hebat sih menurut gue. Dan ternyata di sekeliling gue, teman-teman gue juga banyak yang ini. Tapi pergerakan lo untuk megang daerah dapil lo tuh susah nggak sih pengalamannya, Saya? Kalau menggrab market lo untuk, ayo pilih gue gitu. Itu susah nggak sih? Akhirnya gue belajar bahwa setelah gue melewati kampanye yang luar biasa, melelahkan tapi seru itu, akhirnya gue menyadari bahwa tingkat edukasi masyarakat Indonesia, terutama Jakarta, itu nggak sekeren yang kita kira. Mungkin karena kita kenalnya yang circle kita aja. Jadi kita pikir oke, udah ngerti, oke, udah hebat. Enggak loh. Karena suara gue terbanyak, bukan cuma gue, suara caleg-caleg terbesar itu justru dapat dari menengah ke bawahnya Jakarta. Karena menengah ke atasnya Jakarta, 1, dia orang partai, 2, temennya orang partai, 3, nggak politikan karena dia pengusaha. Ya. Ada yang ketiga bodo amat ya. Bodo amat gitu, ada juga yang itu. Sedangkan gue harus menggrab gue masyarakat yang menengah ke bawah, yang memang gue perlu mengedukasinya tuh sampai lo harus memilih karena suara lo tuh ngaruh gitu. Tapi pertanyaan mereka dengan kebiasaan yang ada, suara gue berapa harganya gitu. Itu tuh belum hilang. Jadi kalau banyak yang mengklaim bahwa sudah aman atau apa, sudah udah baik, udah apa, enggak. Masih terjadi. Sayangnya begitu. Tapi banyak juga yang sudah berubah, bahwa mereka tahu
suaranya benar-benar berpengaruh, dan setidaknya kontribusi dalam berpolitik itu dimulai dari memberikan suaranya. Itu udah poin yang mulai terjadi. Bahannya udah ada. Iya. Gitu. Cuman memang berat karena jelas uang tuh masih jalan lah. Siapa sih yang nggak butuh gitu. Duit, uang. Duit, iya. Oh, orang bergerak. Uang tuh masih gitu. Tapi banyak juga yang sudah belajar dari hasil pemilu sebelum Pilpres dan Pileg. Oke. Sebelum Pileg dan Pilpres, kita kan pemilihan gubernur kalau DKI. Iya. Kan? Nah, banyak yang sudah belajar dari situ. Gitu aja gue statementnya. Banyak yang sudah belajar dari situ. Gitu. Jadi, di Pileg dan Pilpres, mereka lebih cerdas. Iya. Karena, dan gue yakin sih, insya Allah kedepannya bisa berubah. Masyarakatnya, terutama Jakarta sih. Iya. Dan lo nggak akan nyerah untuk nyoba lagi kah? Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain. 2024 maju lagi nggak, Syah? Gue bilang kalau gue semangat ada. Kalau gue ada umur sih, kalau gue lebih ke kayak gitu. Tapi gue pasti maju lagi. Gitu. Kenapa? 1, gue masih muda. 2, gue masih utang sama sekian ribu orang yang milih gue kemarin. Ya dong. Oh iya. Gue masih utang jasa sama mereka. Jadi gue harus penuhin itu. Yeah. Walaupun sekarang dengan bergerak dengan partai dan teman-teman gue yang duduk, gue bisa menitipkan sama mereka. Tapi kan yang punya tanggung jawab kan juga gue. Gitu. Dan keterwakilan perempuan di legislatif yang akan gue terus perjuangkan. Iya, salah satunya adalah gue akan maju terus. Iya, oke. Memang biasanya yang gue tahu sih teman-teman yang udah pernah nyoba maju terus dapat ataupun enggak, banyak juga yang akhirnya nyoba lagi. Iya, nyoba lagi gitu. Betul. Cuma kalau mau pakai bendera yang mana, kayaknya tetap lah ya. Kali itu umur hidup itu gue. Merah terus. Lo ada unsur ini nggak sih dibalik lo maju atau lo menggunakan bendera ini, ada unsur dibalik ini nggak sih, siapa yang berperan banget? Misalkan contoh kayak Bimo, mungkin kan bokapnya memang udah di situ. Iya. Lo mungkin ada nggak dari keluarga yang memang juga ada di dalam yang membuat lo, ya gue lewat dia nih, lewat bendera ini. Jadi bokap gue tuh tidak berpartai. Bokap nyokap gue tidak berpartai, tapi karena satu anak diplomat, satu anak tentara, jadi memang tidak boleh berpartai. Oke. Zamannya gitu. Cuman bokap gue hanya percaya saat itu yang kuning. Gitu. Jadi semua yang keluar dari kuning. Karena bawaan era Orde Lama juga masih melekat. Iya, betul. Gitu. Kalau nyokap gue Soekarnois, jadi nggak berwarna. Soekarnois itu Indonesia punya. Gitu. Iya. Nah, tapi dengan gue bertumbuh, gue punya saudara-saudara yang kebetulan memang di merah, memang di bendera yang sama. Tapi gue tetap memilih gitu. Dalam artian gini, gue pelajarin satu-satu. Kenapa sih gue harus si A, bendera B, bendera C? Memang akhirnya gue ke bendera yang sekarang, bendera yang merah, bukan karena sosok keluarga atau dorongan, paksaan, nggak ada. Satu yang paling utama untuk gue, ketua umum terlama di Indonesia bertahan
secara aklamasi gitu. Dan perempuan gitu. Jadi gue ngelihat apa sih plusnya ketua umum ini satu, apa sih plusnya partai-partai ini juga. Lalu gue menemukan yang itu tadi gue bilang terbaik di antara yang ada gitu. Dan gue sebagai perempuan melihatnya she is a role model. Political wise, she is a role model. Gitu. Beliau pernah jadi presiden juga. Dia seorang ibu, dia anak seorang presiden dengan segala macam cobaannya. Jadi dia ada di dalam sejarah Indonesia, sama seperti yang lain, tapi dia telan aja itu semua. Jadi gue sesederhana itu sih melihatnya. Gitu. Dan bukan produk jualan, tapi ADART atau dasar-dasar partai itu sendiri memihak kepada yang gue percaya, yaitu rakyat kecil. Gitu. Jadi gue itu aja. Cuman gue juga memilih yang bisa menerima masukan. Nah ini kan yang susah nih Ki. Kan banyak banget yang gue mau masukin ide ini itu. Kalau kita mengerti peta politik secara umum aja di Indonesia, kenapa muncul partai-partai baru? Karena mereka punya, gue mau tambahin ini tapi yang lama nggak mau. Gue mau tambahin ini tapi yang lama nggak mau. Iya. Gue mikirnya, bisa nggak? Ini kan salah satu partai lama nih, bendera gue nih. Iya dong. Mereka terima nggak sih kalau dikasih masukan? Ternyata menerima. Gitu. Menerima dengan baik. Gitu. Jadi gue, oke. Modernisasi itu ada, tapi tidak melupakan sejarah dan akar keindonesiaannya sendiri. Gitu. Jadi gue, oke, gue mau di sini, gue meyakini di sini dengan segala plus minusnya, ya ini pilihan gue, gitu. Makanya kalau nanti 2024 kalau mau maju lagi gimana Syah? Benderanya sama sampai akhir. Wow, keren. Ya. Oke, ini cerita yang sangat menarik sih buat gue pribadi, mungkin juga buat teman-teman yang mendengarkan, karena kita tuh bergerak kan dari banyak lini, bisa dari berbagai sudut pandang kita coba masuk, bisa. Cuma salah satu yang temen gue pilih nih, Syalimar Anwar Syani, wah ini melalui jalur bendera politik, betul sekali. Nah itu yang mungkin kita nanti, ya kita kan bertumbuh ya, usia semakin dewasa, semakin matang juga mungkin untuk memikirkan segi politik di Indonesia maupun dunia juga pelan-pelan kita juga harus bisa belajar gitu, mengetahui. Betul. Iya, mengetahui gimana nih kita harus bergerak, istilahnya gitu.